aduh rasanya dunia tuh serasa runtuh ya. Kayaknya kayak disambar petir di tengah hari bolong gitu. Maksudnya kayaknya dulu kalau dengar cancer tuh jauh lah orang lain gitu. Tapi ini di depan mata anak sendiri gitu. Rasanya kok begini banget gitu. Nah, selesai kami ketemu dokter karena mau dijadwalkan untuk biopsi untuk dicek jenis kansernya itu apa. Lalu si Caleb begitu kami keluar, dia langsung samperin kita, dia langsung nanya gini, aku bukan cancer kan? Ya. Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam bincang-bincang Crosstalk mengenai kehidupan anak-anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan, bahkan sejak muda telah melayani Dia dengan sungguh hati. Namun harus menghadapi tantangan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Bagaimana kisah mereka dan bagaimana mereka menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus? Mari kita saksikan bersama. Dan saat ini ada bersama saya Ponco dan Ella. Selamat datang. Terima kasih untuk kesempatan mau hadir di tempat ini. Sama-sama. Karena kan pasti sibuk semua ya di kota Jakarta yang luar biasa macetnya. Ya, tapi saya mendengar kesaksian secara pribadi dari obrolan kita bersama. Saya merasa sungguh luar biasa kalau kehidupan anak Caleb bisa dibagikan kepada lebih banyak orang. Khususnya bukan hanya karena Calebnya, tapi karena kedua orang tuanya yang harus ditinggalkan oleh Caleb menghadap Tuhan. Oke, kita akan bincang-bincang santai aja. Awalnya mungkin bisa cerita dulu bagaimana kehidupan pertama menikah kapan, bisa dapat Caleb, bisa dapat anak kedua Harun ya. Iya, silakan Ponco atau Ella. Ella mungkin. Ella. Ya. Kami menikah 2011. Ya. Bulan Maret. Saat itu memang kami tidak langsung berencana punya anak. Ya mau pacaran dulu lah gitu. Nah jadi setelah 9 bulan menunda kehamilan dan kita mulai mau program. Dan saat itu saya sempat didiagnosa dokter itu PCOS. Apa jadi itu? Sel telurnya banyak tapi tidak ada yang matang. Oke. Jadi harus terapi, minum obat segala macam lah. Dan ada satu masa Tuhan tuh kasih kita perjalanan iman pertama ya. Jadi dulu dia naik motornya tuh motor Ninja yang tinggi. Jadi satu masa Tuhan tuh suruh kita tuh ganti motor. Jadi ganti motor Matic. Setelah kami treatment hanya 2 minggu baru ganti motor itu dan saya langsung hamil. Oke, kebayang kalau hamil naik RX. Perut gendut naik Ninja gitu kan ya. Nah, akhirnya Caleb lahir di 18 September 2012. Ya, lahir seperti anak-anak biasa, sehat, lucu. Dan bahkan dari ketika saya hamil, kami setiap malam bacakan firman, kami doakan, sejak dari kandungan ya? Betul, kami ajak dia dengar lagu rohani, ya kita ajak dia komunikasi lah gitu. Dari situ. Ya, jadi dari janin pun sudah belajar tentang Tuhan ya, sudah diajak untuk bersekutu dengan Tuhan gitu ya. Luar biasa. Banyak harus ditiru oleh ibu-ibu ya, anak-anak Tuhan. Oke, terus senang dong ya karena punya anak sesuai rencana. 9 bulan kemudian hamil dan sebagainya. Aman-aman aja, sehat-sehat aja sampai ada Aaron ya. Iya. Caleb ya paling sakit kayak anak biasalah batuk pilek kayak gitu, nggak ada yang sampai membahayakan atau gimana gitu. Terus sampai akhirnya satu masa dia mau punya dedek. Nah saat itu juga kita ajak dia untuk berdoa bersama. Kita minta sama Tuhan kalau mau punya dedek
ayo kita berdoa, kita minta gitu. Ya nggak lama memang Tuhan kasih. Jadi itu perjalanan iman buat dia ya. Buat jadi ketika kita minta sebagai anak-anak Tuhan tuh Tuhan akan jawab gitu. Salah satunya halnya dia pengen punya dede waktu itu. Jadi bedanya 5 tahun. Aaron juga lahir sehat. Ya main ya seneng lah adik kakak gitu ya main. Iya. Dan katanya dari kecil juga sudah diajar baca firman ya. Dari usia berapa suruh baca firman sendiri? Waktu itu kayaknya. Bahkan mungkin dari bayi pun kita biasakan saat teduh bersama ya. Terus ada ketika dia sudah mulai bisa baca pun mungkin sekitar kelas 1 SD ya. Saya dorong dia untuk dia mulai baca sendiri, untuk dia mulai tulis Tuhan bicara apa sama hidupnya. Sampai seperti itu ya? Ya karena sebagai orang tua, sebagai orang-orang percaya ya, orang tua yang percaya dalam Kristus, kami percaya kami nggak bisa warisin banyak dalam hidupnya. Kalau kami warisin harta mungkin ya sebentaran akan habis, atau bahkan sekedar warisin karakter, ya sepanjang dia hidup dia bawa karakter itu. Tapi kalau dia sudah berpulang kan dia sudah tidak bawa itu. Tapi kami mau warisin warisan rohani. Jadi saya ajar dia untuk baca firman, saya ajar dia untuk dia bersekutu dengan Tuhan sendiri, gitu. Untuk dia punya komunikasi dengan Tuhan tanpa harus dijelasin sama papa mamanya. Jadi ketika kami dapat Aaron itu juga jadi pengalaman iman buat dia. Dia ya dia rasakan bahwa Tuhan bisa bicara, Tuhan bisa jawab doa dia. Dan ketika mendoakan Aaron nggak berdoa terus berapa hari kemudian langsung dapat Aaron gitu. Tapi butuh waktu, dan buat saya itu jadi kesempatan yang baik untuk Caleb boleh ya bergumul lah sama Tuhan, menanyakan kok nggak dikasih, seperti itulah. Sebagaimana layaknya anak-anak ya. Dia ada cerita juga begitu. Ma kok udah doa belum? Ini ada. Iya, jadi ya kami bersyukur di masa Caleb masih kecil pun kami sudah memperkenalkan dia sama Tuhan. Dia boleh berinteraksi dengan Tuhan. Ya saya percaya sekalipun anak-anak mungkin kita anggap masih anak-anak ya, tapi saya percaya secara roh dia tidak ada bedanya dengan orang dewasa. Dia bisa komunikasi sama Tuhan, bisa berinteraksi dengan Tuhan. Dan anak kita nggak nolak kalau disuruh baca firman. Apaan sih Ma? Aku maunya baca buku atau aku maunya main sama temen gitu. Enggak sih ya. Walaupun memang kadang waktunya nggak lama. Paling 5-10 menit, yang dia tulis cuma 1 kalimat gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan dia konsisten kan. Betul. Iya. Jadi setiap dia saat teduh atau dia baca firman 5-10 menit, dia pasti tulis dapat apa ya? Iya biasanya. Ya, kami dorong dia untuk dia tulis gitu. Jadi so cute. Maksudnya jadi supaya dia dia push dirinya untuk dia cari Tuhan ngomong apa gitu. Seperti itu. Rasanya, ya kadang-kadang ada malesnya sih, ada juga sih namanya anak kecil. Ya, apalagi kalau libur. Iya, udahlah ya, nggak apa-apa lah sekali-kali off. Tapi sudah jarang sekali menurut saya, sudah tidak banyak ya pasangan yang mengajar anak sampai sedemikian rupa. Nah efeknya bagus sekali ya buat Caleb ya. Jadi pada waktu dia bertumbuh, apakah ada satu yang berbeda? Saya dengar dia senangnya bukannya terlalu banyak main, tapi lebih baca buku, lebih apa gitu ya? Atau gimana? Iya sih. Tapi sih mungkin kayaknya itu karena memang dia lebih suka baca buku aja sih. Bukan terlalu berkaitan sama main yang sama temennya yang pulang sekolah gitu, lari-lari gitu. Dia lebih senang pilih ke library, dia baca buku. So, kalau misalnya saya jemput terlambat gitu ya, pasti saya temukan dia di situ. Lebih dewasa ya. Iya. Lebih dewasa dari anak seusianya ya. Betul. Iya, memang Caleb secara kalau kita lihat memang mature sih, cukup dewasa ya daripada anak-anak seusianya. Bahkan sebelum dari dia sakit pun kami rasakan itu sih. Iya. Hebat, luar biasa. Oke. Dan secara akademik juga pintar ya. Gimana dia? Nggak ada masalah ya dengan itu ya. Baik. Nah terus gimana sampai Caleb sakit seperti itu, ceritanya bagaimana? Lanjutan, kan dia sekolah nih. Kenapa tiba-tiba dia berasa apa gitu? Ella atau? Kalau itu awalnya dia mulai mengeluh ada rasa tidak nyaman di tangan atasnya itu sejak dia latihan tenis. Usia berapa jadi itu? Itu mulai kelas 3 ya, 3 akhir lah, umur 8 menjelang 9 lah gitu. Jadi dia kalau setiap pulang tenis itu bilang mama pegel malamnya gitu. Kita pikir kan karena olahraga 2 jam, namanya tenis kan pasti sakit dan di tangan kanan. Dia punya itunya berat. Iya, jadi
Kadang ya kami pakein ya kayak yang hangat-hangat aja, dikompres atau apa. Nah ada satu masa dia mengeluh sakit sekali gitu. Jadi dari malam sampai pagi dikasih painkiller beberapa jenis, itu dia bisa tidur sebentar di kursi, ntar dia bangun rasakan sakit lagi gitu. Iya, jadi nah di situ kayaknya kita udah mulai, ini kayaknya ada something. Akhirnya saya konsultasi ke dokter anaknya sarankan ke rehab medik, dan saya ketemu buat janjian, dan itu kan lagi masa-masa COVID ya, udah mulai COVID itu. Janji ketemu dan dokternya saya ceritakan keluhannya, dia bilang, ya ini cuma cedera otot aja, katanya. Jadi nggak ada masalah yang berarti. Saya bilang nggak perlu dicek ya dok, di X-ray kah atau diapain gitu. Oh nggak usah lah, anak kecil sakit apa, katanya. Akhirnya kami disuruh fisioterapi saat itu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Tapi itu nggak ada perubahan. Sama sekali? Iya, jadi dia karena minum anti nyeri aja, mendingan. Iya. Tapi akhirnya kami coba cari tempat lain untuk fisioterapi, dan di situ dibilangnya tendonnya robek. Tanpa ada pemeriksaan. Iya. Lalu diterapi lah, di massage, di segala macam. Sedangkan kalau cancer kan nggak boleh ya. Kalau itu. Nah, akhirnya kami disarankan teman pergi ke satu rumah sakit. Dia bilang di situ rehab mediknya bagus. Akhirnya kami pergilah gitu. Pergi dan dokternya saat melihat tangan Caleb tuh sudah bengkok begini. Udah nggak bisa lurus. Kalau lurus nih dia bergetar tangannya. Udah begini. Terus dokternya curiga. Dia bilang ini kayaknya bukan cuma sekedar cedera otot deh. Dia bilang kayaknya tulangnya katanya. Jadi hari itu juga kami di-refer ke ortopedi. Ketemu dokternya agak shock juga. Kamu dibilang cedera otot, tendon robek, mana hasil penunjangnya? Nggak ada, saya bilang. Kenapa dokter bisa begitu, yang lain yang terapis gitu? Terus akhirnya dia suruh kita X-ray dan cek darah saat itu, USG. Dan di X-ray itu ada fraktur, tulang ininya ada fraktur, dan di USG itu ada penebalan di sekitar pergelangan tangan atasnya ini. Dan dokter bilang, kayaknya kalau fraktur itu bisa nanti saya gips. Kalau penebalannya mungkin ini infeksi. Nanti dirawatlah 3-5 hari, masuk antibiotik, nanti akan membaik. Dan tapi itu hari itu dia suruh kami cek darah. Begitu cek darah hasilnya keluar, dia yang tadinya ceria, dokternya tiba-tiba langsung terdiam. Dia bilang saya refer ke dokter ortopedi onkologi ya. Waduh. Nah di situ saya langsung kaget, deg gitu. Terus hari itu juga mau ketemu dokter, tapi dokternya ternyata ada operasi, jadi kami diundur dari hari Jumat itu ke hari Senin. Nah di masa-masa itu kita langsung, saya sih nggak mau searching sih, karena saya tahu takutnya ini berbahaya. Terus papanya sih sempat ada lihat-lihat dan kayaknya memang mengarah ke sana gitu. Terus Senin kita ketemu, dokternya sarankan untuk MRI. Dari hasil MRI keluar itu dia katakan 99 ini kanker tulang. Nah kita shock lah itu siang-siang. Saya masih ingat di situ suami saya langsung menangis, saya langsung tatapin jendela keluar, inget lihat bangunan yang gedung yang hotel di situ tuh. Aduh rasanya dunia tuh rasa runtuh ya. Kayaknya kayak disambar petir di tengah hari bolong gitu. Maksudnya kayaknya dulu kalau dengar cancer tuh jauh lah orang lain gitu. Tapi ini di depan mata anak sendiri gitu. Rasanya kok begini banget gitu. Nah, selesai kami ketemu dokter karena mau dijadwalkan untuk biopsi untuk dicek jenis kansernya itu apa. Lalu si Caleb begitu kami keluar, dia langsung samperin kita, dia langsung nanya gini, aku bukan cancer kan? Ya, yang tadinya kami mau cari waktu untuk bicara sama dia, karena kami tahu dia bisa diajak bicara gitu ya. Tapi begitu keluar dia langsung tanya seperti itu, kita langsung shock ya, langsung lihat-lihatan. Akhirnya kami bawa dia ke sudut ruangan di hospital itu, cari yang sepi. Kebetulan kami ditemani sama Cici yang kebetulan dokter. Dia tanya, yakin mau sekarang ngomongnya katanya. Iya gitu. Akhirnya kita bawa dia, kita kasih tahu, iya lab ini cancer. Dia diem, dia bengong, dia nangis saat itu. Kenapa dia nangis? Karena dia takut dioperasi. Terus aku bisa sembuh nggak? Aku akan meninggal nggak? Itu yang hal pertama yang dia tanya. Itu waktu usia 9 ya? Iya 9. Oke. Diagnosa itu keluar di 31 Oktober 2011. Iya. Jadi ya kami kasih dia pengertian lah. Ini bisa ditreatment.
ya kita nggak tahu sembuhnya kapan, tapi ini bisa ditreatment gitu. Dan akhirnya kami ikuti prosedur dari dokter, kita kemoterapi di Jakarta. Dalam waktu 3 bulan, tangannya bukan mengecil tapi membesar, sebesar pahanya dia. Aduh. Iya, jadi selama kemoterapi dokternya tuh tidak mendampingi, tidak melihat Caleb prosesnya bagaimana. Ketika 1 lembar protokol kemo selesai, kami ketemu, tiba-tiba dia lihat Caleb langsung bilang, Caleb harus diamputasi sampai sini. Kita shock kan, kok nggak pernah lihat, tapi tahu-tahu itu 1 cycle ya? Iya, 1 cycle berapa 3 lama? bulan. 3 bulan? Iya. 3 bulan nggak pernah ditengok sama sekali? Iya. Sama dokter ortopedi onkologinya. Iya. Tapi kalau dokter hematologinya, dokter yang menjalankan kemonya pantau terus. Iya. Ya, bisa mereka saling komunikasi. Betul. Iya. Oke, terus. Jadi kami dan keluarga yang banyak bantu cari info, akhirnya kami coba telekonsul ke Malaysia dan Singapura. Di Malaysia itu dibilang tingkat keberhasilan Caleb tuh hanya 20-30%. Dengan melewati semua treatment masih Betul. cuma 20-30%. Iya. Karena dari hasil PET scan, Caleb itu sudah menyebar ke beberapa tulang lain. Aduh. Ada di skapula atas, di paha, di pelvis, ya sama di belakang gitu. Iya, jadi kami juga konsultasi ke Singapura. Tapi saat itu Singapura yang rumah sakit pemerintahnya belum terima foreigner. Dan akhirnya kami telekonsul lagi ke rumah sakit swasta. Dan di situ dikatakan kemungkinannya Caleb tuh bisa sembuh 70%. Oh. Ya. Nah, orang tua mana yang nggak segera bergegas berangkat dengan angka 70% itu. Betul. Ya walaupun kami tahu kita nggak mampu, kita nggak sanggup gitu. Singapura Singapura gitu. Kondisi keuangan juga tidak memungkinkan sebetulnya untuk Singapura ya. Iya, jadi dokter estimasi, kita tanya biayanya kira-kira berapa. Dia bilang sekitar 300.000 ya. Ya mungkin sekitar 3,5 M ya. Ya kita dana nggak ada jauh dari itu. Setelah jual-jual barang pun di tangan kayaknya kita hitung lagi itu mungkin bisa cukup 2-3 kali kemo dari total 6 kali kemo, lalu harus operasi, lalu ada rencana radiasi, transplant. Jadi kita berangkat dulu aja lah. Ntar gimana caranya kita percaya Tuhan sediakan gitu. Oke. Ya nanti gimana lah gitu. Jadi kita berangkat, terus sudah mulai jalankan treatment sih waktu itu sih. Langsung setelah 2 hari ya. Setelah tiba langsung jalan treatment. Caleb langsung masuk, dioperasi, pasang kemoport, mulai di kemo, semuanya berjalan ya turun naik sih Bu. Jadi ada saatnya tiba-tiba tangannya membesar lagi, tapi lalu dicek ternyata kata dokter ortopedinya ini bukannya kansernya membesar, tapi karena kansernya justru mengecil dan karena kansernya mengecil tulang yang tadinya tulangnya Caleb udah rapuh. Jadi tulang yang tadi disupport oleh si kanker tumornya itu sudah nggak ada yang support lagi karena tumornya mengecil. Jadi akhirnya patah sehingga terjadi pendarahan di dalam katanya. Jadinya itu tangannya membesar. Dan karena kejadian itu harus cepat dioperasi. Oh, jadi operasi pertama tuh sifatnya operasi apa? Pengangkatan tumornya dan 1 ruas tulangnya. Jadi rencananya sih luar biasa ya. Maksudnya kita dengar tuh kita feel blessed lah. Wah banget gitu. Jadi tangannya 1 ruas akan diangkat lalu dipasang ke tulang donor allograft, di mana tulang donornya dalamnya ada stick, expandable stick yang akan memanjang. Anak Caleb kan masih masa pertumbuhan ya, biar tangannya nggak panjang pendek sebelah gitu. Nanti cara panjang ini kalau konvensional itu ada skrup, orang harus operasi kecil dibuka diputer nanti memanjang. Nah kalau Caleb rencananya pakai gelombang elektromagnetik, jadi kayak ada alat kayak donat. Nanti tangannya dimasukin, nanti memanjang dia 1 hari panjangnya maksimal 1 mili. Nanti kalau treatment sudah selesai kita bisa pulang, itu alat nanti akan dikirim ke kita, selesai panjangin kita kirim lagi pakai FedEx canggih, pokoknya terdengarnya canggih. Iya. Dan waktu sebelum dioperasi, ya saya sering dorong Caleb untuk Caleb tuh tanya Tuhan ketika berdoa, kasih sediakan waktu, Tuhan ngomong, saya nggak mau anak saya jadi anak yang agamawi, sekedar melakukan kegiatan-kegiatan ritual agama yang disuruh. Misalnya termasuk ditulis-tulis itu saya nggak mau dia sekedar ditulis karena disuruh sama papa mamanya. Saya pengen dia punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Jadi ketika dia berdoa, saya sering dorong untuk kamu tanya Tuhan bicara apa gitu. Malam sebelum operasi atau
2 hari sebelum operasi ya Kaleb share ke saya. Kaleb banyak share ke saya ke papanya. Dia cerita Tuhan sampein, dia bilang. Lagi itu share kita ke berdua sih. Tuhan sampein, dia bilang perjalanannya masih panjang, dia bilang. Sementara di kepala saya waktu itu, ya ini kan udah mau dioperasi. Setelah dari ini nanti ya udah beres lah. Ya, nanti paling sebulan atau 2 bulan lagi, paling lama 3 bulan kita selesai lah. Saya pikir seperti itu karena nanti dia perlu ditransplant, katanya perlu radiasi. Tapi Kaleb sampein seperti itu. Waktu itu ya pemikiran saya adalah ya Kaleb masih kecil lah, mungkin dia salah dengar. Iya, atau dia punya apa imajinasi atau apa gitu. Iya. Lalu ya terjadilah itu setelah dia dioperasi, hari dia masuk ke HCU ya namanya, high care unit. Iya, tapi bukan intensif gitu, di bawahnya ICU. Nah kalau di Singapura orang selepas operasi kalau tidak ada masalah dia langsung ke ward biasa, ke kamar biasa. Betul. Iya. Betul. Jadi ketika masuk ke situ, waktu itu kami nggak ngerti. Saya pikir namanya dioperasi pasti perlu pemantauan lah. Kita pikir seperti itu. Tapi ternyata enggak. Memang ada suatu kondisi yang mengharuskan mengharuskan Kaleb ada di situ. Ternyata pembuluh darah Kaleb nggak bisa mengalirkan darah ke lengan bagian bawahnya. Jadi kansernya sudah terangkat, tulangnya keangkat. Nah di bagian tumornya itu ada pembuluh besar juga yang mau nggak mau harus diangkat. Jadi darah dari atas nggak bisa ngalir turun sampai ke bawah. Expandable stick-nya itu udah dipasang? Sudah Tapi nggak bisa mengalirkan darah ke sana? Expandable stick sih cuma stick aja sih. Oh, stick biasa aja. Iya, yang jadi yang ngalirkan darah kan pembuluh darah ya. Oh, oke. Jadi pembuluh darahnya nggak bisa ngalirin sampai ke bawah. Bukan terhalang sama si expandable stick-nya itu, bukan? Expandable stick-nya itu posisinya di dalam tulang. Di dalam tulang alun dimasukin ke dalam tulang. Iya. Untuk memperbaiki yang rapuh gitu ya? Iya, karena di satu ros kan diangkat, Bu. Jadi tulangnya diganti semua. Tulangnya diganti. Jadi Kaleb melalui banyak hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Iya. Jadi nggak bisa ngalir ke bawah. Di hari kedua dokter katakan dia harus diamputasi dari siku sampai bawah karena tangannya perlahan mati, menghitam. Ya di saat itu ya hancur lah kita lah. Saya pun juga ya marah sama Tuhan. Saya berdoa dengan marah, umpatan gitu. Terus ya saya bingung bagaimana kami sampaikan hal ini kepada Kaleb. Jadi kami aplusan untuk tungguin Kaleb. Ketika istri saya yang tungguin, saya pulang ke apartemen nangis karena kami nggak bisa nangis di depan Kaleb karena kami belum sampein bahwa dia harus diamputasi. Kami nggak ada ide gimana cara ngomongnya ke anak saya bahwa tangan kamu tuh harus dibuang gitu. Kalau saya yang lagi tungguin, istri saya pulang, dia nangis di apartemen gitu. Dokternya tanya, kamu udah sampein belum? Kamu harus sampein, dia bilang. Anak kamu mature, dia bilang, dewasa. Dia bilang gitu. Kita bilang belum, akhirnya saya titik, ya udah kita mau nggak mau harus sampein. Saya minta dokternya temenin kita untuk ngomong sama Kaleb. Karena saya ngerasa dokternya bisa jelasin dengan baik, resikonya apa, ekspektasi nanti ke depan kalau sampai diamputasi seperti apa gitu. Jadi kami ketemu sama Kaleb, saya ingat waktu itu janjian sama dokter jam 6. Kami minta dokter jelaskan sama Kaleb. Dokter jelaskan, ya Kaleb bengong ya, dia pengen nangis tapi dia tahan dirinya, mungkin gak enak di depan dokter. Lalu setelah dijelasin, dokter keluar, saya ikutin dokter di belakang. Ya, si Kaleb di belakang udah mulai nangis, dia bilang mama gitu sama mamanya. Saya mau nanya sama dokter, dok sejauh apa dia harus diamputasi, segini kah? Karena di kepala saya waktu itu adalah saya mau gantiin tangannya yang nggak ada ini dengan prostesis. Nah kalau bisa sampai sini, ada lebih baik ada robotik prostesis yang bisa tutup buka tangan gitu dengan robotik. Tapi dokter bilang ya mungkin sampai sini nanti dilihat nanti. Tergantung gitu. Waktu dibedah ya. Iya, nah Kaleb nangis di belakang. Saya masuk ke kamar, kami nangis sama-sama. Saya bilang sama Kaleb waktu itu, Bapak marah sama Tuhan, Leb gitu. Saya ada 2 hal yang kenapa saya ngomong gitu. Satu, karena saya memang marah sama Tuhan. Buat saya this is unfair gitu. Kaleb anak yang baik gitu, dan dia mengasihi Tuhan. Dia punya iman gitu, dan kami berjuang begitu rupa untuk kesembuhan supaya dia tidak diamputasi. Kok endingnya seperti ini, harus diamputasi.
Yang kedua saya pengen Caleb tuh nggak itu dia. Saya nggak mau anaknya jadi orang yang agamawi gitu. Kalau marah ya marah aja sama Tuhan. Nggak usah jadi sedemikian religiusnya sampai nggak bisa ngungkapin perasaan pribadi. Jadi saya berharap dia pun bisa mengungkapkan ya kekecewaannya, kesedihannya sama Tuhan. Tapi ketika saya ngomong seperti itu, papa kecewa, papa marah sama Tuhan sambil nangis. Dia bilang sambil nangis juga kalau ngomong, no, papa don't be like that. Dia bilang, dia bilang, God is good in every condition. Dia bilang. Dia bilang seperti itu. God is good in every condition, dia bilang. And then, setelah itu saya ajak kita berdoa yuk, kita doa bareng-bareng. Ya, saya berdoa dengan motivasi adalah ya saya minta mujizat seperti orang Kristen pada umumnya. Ya. Kita percaya Tuhan akan beri mujizat, ya, Tuhan lakukan mujizat. Jadi saya berdoa, istri saya berdoa. Doanya ya seperti itu, Tuhan beri kami mujizat Tuhan. Di waktu yang 2 hari ini sebelum dia diamputasi, beri kami mujizat. Lalu saya minta Caleb berdoa. Caleb, kamu berdoa ya sama Tuhan. Terus ketika Caleb berdoa, justru doa dia adalah dia katakan dia sama sekali tidak bisa, dia sama sekali nggak minta mujizat sama Tuhan. Doa dia adalah Tuhan beri papa mama kekuatan supaya bisa menghadapi ini semua. Dia doanya begitu ya. Iya, dia sama sekali tidak minta mujizat. Saya share sedikit kenapa saya kasih nama anak saya Caleb. Memang dari dulu saya terkagum dengan karakter Caleb ini gitu. Caleb ini orang yang punya point of view yang berbeda gitu. Maksudnya kan Caleb ini pergi sama 11 pengintai yang lain, ada Yosua, ada Caleb dan yang lain. Mereka melihat hal yang sama ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi cuma Caleb dan Yosua yang punya cara pandang yang berbeda gitu. Bahwa dia bilang ya memang di sana tentaranya besar, tapi karena Tuhan sudah janji pasti kita bisa masuk ke dalam sana, ke tanah Kanaan. Dan itu juga lah yang kami temukan kepada Caleb. Dia punya cara pandang yang berbeda gitu. Berkali-kali kami temukan Caleb seperti itu. Jadi waktu itu ya akhirnya dioperasi, amputasi. Lalu saya bilang, Caleb, boleh gak papa minta foto supaya papa bisa kasih lihat keluarga bahwa kamu oke, baik-baik aja. Dan ketika di foto dia tiba-tiba senyum gitu. Lalu saya spontan, saya bilang, Caleb, kamu gila ya, saya bilang. Dia kaget karena kata-kata seperti itu nggak biasa kami ucapkan di tengah-tengah lingkungan keluarga. Kenapa Pak? Dia bilang. Saya bilang kamu baru aja kehilangan tangan, tapi kamu masih bisa mikirin dia, mikirin senyum untuk orang lain gitu, untuk kasih tahu bahwa kondisi kamu baik-baik saja gitu. Seperti itu. Lalu berapa jam? Besoknya karena dia harus istirahat, nunggu obat bius hilang. Besoknya dia sudah mulai main dengan tangan kiri dan jempol kaki kanan. Waduh. Main game. Bener-bener anak yang luar biasa. Iya, dia nggak terlalu pusing bahwa ya sudah kalau sudah hilang ya sudah gitu. Dia nggak sedihin atau apa, dia nggak pikirin gimana, dia nggak pikirin nanti saya gimana nanti saya cari cara lah, I will figure it out gimana caranya. Lucu gitu. Ya anak ini ya. Iya. Jadi dia hanya kaget dan nangis pada waktu diberitahu bakal diamputasi. Iya. Abis itu ya udah life is going on lah, go on lah ya. Iya. Dokternya datang untuk cek dia, ditanya gimana kondisi kamu, dia ngomong I think this is the best decision that I made. Iya, the best decision. Karena dia ngerasa tangannya sakit, daripada sakit gitu ya. Iya. Karena malam sebelumnya itu dia seperti kulitnya kayak kesir minyak panas, belendung. Dan itu dia nggak bisa tidur dan setelah nggak ada tangannya malah enak gitu. Iya, dia bilang gitu sama dokternya. Different point of view selalu anak ini ya. Iya. Oke, nggak salah dikasih nama Caleb. Harusnya bercanda, harusnya jangan Caleb. Jadi dia nggak perlu lewatin banyak hal seperti ini. Malahan kita bercandain gitu saya bercanda nama kamu bang aja harus saya bilang gitu. Iya. Iya, yang tadinya lukanya kecil lama-lama membesar, membuka. Jadi literally kami bisa lihat tulangnya
bonggolnya tulang. Dan dia juga bisa lihat. Dia nggak mau lihat. Dia selalu jadi pasti kalau bonggol. dibersihin gitu, darahnya dripping, saya duduk di pojokan. Mungkin gambarannya adalah kalau mungkin Bapak Ibu suka lihat film di Hollywood, ada tentara kena bom, tangannya putus, darahnya ngucur. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman yang saya lihat kali ini bukan film Hollywood, itu anak saya sendiri gitu. Iya, jadi ada satu statement yang Caleb bilang yang menguatkan saya, bahwa dia ngomong God is good in every condition itu bukan sekedar slogan buat dia, tapi memang dia rasakan Alami itu. sendiri. Iya, dia memahami perkataan dia itu. Ada satu interview dia katakan bahwa apa yang terjadi sama diri saya saat ini, mungkin orang lihat itu buruk, dia bilang this is bad thing. Tapi saya percaya this is the best thing that God can do for. Maksudnya ini adalah hal terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada hidup saya. Dia katakan seperti itu. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.